Assalamualaikum sahabat dongeng. Selamat datang di Kampung Dongeng spesial Idul Fitri. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Ketemu lagi nih sahabat, bareng aku Keiko Atsuko. Aku di sini bakal nemenin lebaran kalian dengan cerita dongeng yang pastinya seru dan menarik. Nah, jadi sahabat, tema kita hari ini baju lebaran untuk Hasan dan Husein. Kira-kira gimana ya ceritanya? Daripada tambah penasaran, ya sahabat, kita simak ceritanya. Katanya hari ini mau beli baju lebaran, tapi sampai sekarang belum juga dibeliin. Padahal kan lebaran sebentar lagi. Ih, kesel, aku mau batal aja. Irfan, kok kamu mau batal? Astagfirullah, kenapa kamu mau batal? Sio, kamu sudah dibeliin baju lebaran belum? Sudah. Kamu mah enak, bundaku belum beliin aku baju lebaran. Padahal katanya kalau aku puasa penuh 1 bulan, aku mau dibeliin mainan dan baju baru. Wah, enak tuh. Tapi sampai sekarang belum juga dibeliin. Ada apa sih ribut-ribut? Itu tuh, si Irfan marah dengan bundanya terus mau batal puasa. Gara-gara apa? Gara-gara belum beli baju lebaran. Astagfirullah, Irfan, puasa itu karena Allah, bukan karena ada apanya. Gimana sih? Tapi kan aku mau baju baru. Sabar, Allah pasti kasih. Kalau memang itu perlu, dan memang itu rezekimu. Jangan marah-marah sama bunda. Cucu Rasulullah saja banyak minta baju lebaran. Tapi kemudian mereka bersabar. Tugas mereka adalah berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah, dan menjadi anak yang baik. Bagaimana tuh ceritanya? Ada kisahnya ya? Ada, yuk kita dengar kisahnya. Suatu hari di kota Madinah, saat Hasan dan Husein sedang bermain, mereka terlihat bingung. Mengapa anak-anak di kota itu memakai pakaian yang baru dan sangat bagus? Orang tuanya memakaikan aksesoris yang terbaik untuk anak-anaknya. Berbeda dengan Hasan dan Husein. Melihat hal itu, Hasan dan Husein pun bertanya kepada ibunya Siti Fatimah. Ibu, mengapa kami tidak dibelikan pakaian yang baru dan bagus? Mendengar hal itu, menangislah Siti Fatimah. Lalu, Siti Fatimah pun menjelaskan bahwa pakaian anak-anaknya sedang berada di tukang jahit. Betapa bahagianya Hasan dan Husein. Lalu, Hasan dan Husein pun pergi bermain. Siti Fatimah adalah putri dari Nabi Muhammad SAW. Namun teman-teman, ia tidak hidup dalam kemewahan dan kekayaan, namun hidup dalam kecukupan. Nah sahabat, penasaran gak nih dengan cerita selanjutnya? Kalau penasaran, jangan kemana-mana ya. Tetap duduk manis, karena kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin ceritanya. Siti Fatimah adalah putri dari Nabi Muhammad SAW. Namun teman-teman, ia tidak hidup dalam kemewahan dan kekayaan, namun hidup dalam kecukupan. Siti Fatimah terus-menerus menangis, membayangkan bagaimana perasaan anak-anaknya jika mereka tahu bahwa pakaiannya tidak ada di tukang jahit. Hingga suatu hari, ada seorang yang mengetuk rumah Siti Fatimah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Siti Fatimah pun membukakan pintu. Ternyata di sana ada seorang penjahit yang membawa bikisan, yaitu baju baru dan sepatu yang sangat indah. Siti Fatimah pun menerimanya. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW pun pergi ke rumah Siti Fatimah. Siti Fatimah pun menjelaskan apa yang terjadi. Lalu Rasulullah SAW pun berkata bahwa seorang yang menyamar sebagai tukang jahit adalah malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ingat ya, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Astagfirullah, Irfan sudah salah. Semoga Irfan termasuk orang yang disayangi Allah. Tuh kan, sabar aja. Ayo pulang, minta maaf sama bunda. Iya ya, ayo Zia. Nah sahabat, gimana nih cerita kita hari ini? Semoga cerita kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Gak kerasa ya udah mau selesai. Tapi jangan sedih, karena kita akan bertemu lagi di cerita dongeng yang lebih menarik dan seru. Saya Keiko Atsuko pamit undur diri dulu ya sahabat. Assalamualaikum, bye.